Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia tentang 3 kondisi guru honorer tanpa afirmasi yang bakalan beruntung sekali jika terjadi di tahap 1 P3K. Jadi teman-teman harus optimis bahwa bisa lolos. Jadi di sini judul videonya sedikit aneh teman-teman ya, bahwa di sini judul videonya apa sih sebenarnya keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman guru honorer tanpa afirmasi di tahap 1 P3K guru jika betul-betul terjadi. Nah, teman-teman bisa menyimak bahwa ada 3 kondisi guru honorer tanpa afirmasi yang bakalan beruntung sekali jika terjadi di tahap 1 P3K. Oke, kita langsung ke videonya saja. Yang pertama itu teman-teman adalah guru honorer memiliki ijazah atau ijazah yang linear dengan formasi sekolah induk, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi, baik itu afirmasi usia 35, afirmasi XTHK 2 ataupun afirmasi sertifikat pendidik, teman-teman itu jangan khawatir apabila teman-teman memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang disediakan di sekolah induk, maka teman-teman itu tetap memiliki peluang besar untuk lolos P3K. Kenapa? Karena teman-teman jika mendapatkan formasi di sekolah induk, ada sebenarnya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh teman-teman guru honorer yang melamar di sekolah lain, seperti itu ya. Contohnya misalnya, jika formasi itu satu, guru honornya satu, maka yang berhak untuk mengisi formasi tersebut adalah guru honorer sekolah induk, bukan guru honorer dari sekolah lain. Jadi itu adalah salah satu nilai plus apabila memiliki ijazah yang linear dengan formasi sekolah induk, seperti itu. Kemudian yang kedua teman-teman adalah di sini formasi P3K di sekolah induk seperti ini. Misalkan 11, 22, kemudian 33 atau 44. Jika seperti ini dipastikan peringkingan tunggal. Maksudnya begini teman-teman ya. Formasi di sekolah induk 11, 22, 33, 44 itu maksudnya adalah jumlah pelamar dengan formasi yang disediakan di sekolah induk. Misalnya di sekolah A, jumlah guru honorernya satu, kemudian formasinya juga satu, berarti hanya bersaing dengan dirinya sendiri atau peringkingan tunggal. Nah, seperti itu maksud dari admin sendiri teman-teman ya. Kemudian dua artinya juga seperti itu, eh, dua formasi kemudian dua guru honorer, seperti itu ya. Kemudian tiga tiga, tiga formasi tiga guru honorer, atau empat empat, empat guru honorer atau empat formasi, dan seterusnya. Nah, maksudnya seperti itu. Jika kejadian seperti ini genap-genap, maka seperti ini teman-teman, ini tidak akan terjadi persaingan antar guru honorer dalam satu sekolah induk ya. Misalkan dalam satu sekolah itu disediakan dua formasi P3K, sedangkan guru honornya itu dua, makanya setiap guru honor itu akan mengunci satu jatuh formasi untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi akan kemungkinan besar akan terjadi sistem peringkingan tunggal, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Semua guru honor dalam satu sekolah tidak ada yang afirmasi cerdik ya. Semua guru honorer dalam satu sekolah tidak ada yang afirmasi cerdik. Nah, ini mungkin bisa jadi juga terjadi di suatu sekolah ya. Mungkin tidak terlalu banyak, atau bisa jadi ada juga yang terjadi dengan kondisi seperti ini ya. Yaitu eh, semua guru honorer yang ada dalam satu sekolah itu tidak ada yang afirmasi sertifikat pendidik satu orang pun, seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Maksudnya misalkan dalam satu sekolah itu
ada tiga formasi guru sekolah dasar yang disediakan ya. Ada tiga formasi yang disediakan. Kemudian yang melamar di formasi itu ada tiga juga, atau ada dua, atau ada tiga. Ketiganya ini tidak ada satupun yang memiliki serdik. Artinya guru pertama, guru kedua, dan guru ketiga itu tidak ada yang memiliki afirmasi serdik. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena dengan afirmasi serdik itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi teman-teman yang memiliki afirmasi. Karena afirmasi serdik itu bakalan mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis, seperti itu teman-teman ya. Jadi semua guru honorer dalam satu sekolah itu tidak ada yang afirmasi serdik. Nah, seperti itu. Itu juga sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi untuk melamar P3K di tahun 2021. Apakah nantinya itu sangat menguntungkan teman-teman jika melamar di sekolah sendiri atau melamar di sekolah lain, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagannya sedikit teman-teman ya, tentang contoh. Ada tiga contoh sekolah dengan kebutuhan formasi yang disediakan, seperti itu ya. Misalkan di sekolah yang pertama itu kebutuhannya atau jumlah guru honorernya itu adalah tiga, sedangkan formasinya juga adalah tiga. Nah, guru honorernya juga ada tiga, guru A, B, dan C. Ternyata ketiga guru ini linear dengan formasi yang disediakan oleh sekolah induknya. Maka secara otomatis guru A, B, dan C itu mengunci formasi yang ada di sekolah induknya. Nah, berarti A kunci satu formasi, si B kunci satu formasi, dan si C juga mengunci satu formasi. Nah, ini terjadi 3.3, artinya tiga formasi dan tiga guru honorer. Seperti itu ya, sesuai dengan yang admin bahas tadi sebelumnya. Seperti itu. Jadi otomatis di sekolah A ini dipastikan terjadi perengkingan tunggal ya. Maksudnya perengkingan tunggal, guru honorer itu hanya bersaing dengan diri sendiri, cukup mencapai ambang batas nilai atau passing grade, maka secara otomatis guru A atau guru B atau guru C atau ketiga-tiganya ini bakalan lolos menjadi ASN P3K di tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang kedua ini. Di sini jelas bahwa kebutuhan gurunya atau jumlah guru honorernya itu ada tiga juga. Ada tiga guru honorernya, kemudian formasi yang disediakan juga ada tiga teman-teman ya. Kemudian di sini guru A linear, kemudian guru B linear. Ternyata guru C ini ijazahnya bahasa Inggris, berarti tidak linear dengan formasi guru kelas yang disediakan oleh sekolah induknya. Jadi secara otomatis guru C ini tidak bisa mengunci formasi di sekolah induknya dan terpaksa harus keluar untuk mencari formasi di sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi guru lain yang tidak memiliki formasi di sekolah induk itu bisa melamar formasi di sekolah B ini, karena di sini ada satu gurunya yang tidak linear, jadi bisa masuk untuk mengisi satu formasi di sini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk yang ketiga? Untuk yang ketiga itu kebutuhan formasinya itu tiga, berarti ada tiga guru honorernya, sedangkan formasinya cuma dua. Nah, di sini ternyata guru A tidak mengunci formasi di sekolah induknya, guru B juga tidak mengunci formasi di sekolah induknya. Seperti itu ya. Sedangkan guru C juga tidak mengunci formasi di sekolah induknya. Pertanyaannya, apakah bisa guru sekolah lain untuk masuk di sekolah induk tersebut? Nah, kalau kita berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, formasi yang sudah dilamar oleh guru di sekolah induk itu tidak bisa lagi dilamar oleh pelamar lain ya. Seperti itu maksudnya, atau intisari dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Atau jika sudah tidak ada lowong di suatu sekolah, berarti guru dari sekolah lain itu tidak bisa melamar di sekolah tersebut, kecuali jika ada formasi yang sudah tidak bisa lagi diisi oleh guru honorer bersangkutan. Seperti itu ya. Nah, memang jadi di sini kalau kita melihat posisi di sini, ketiga guru honorer itu linear, tetapi formasi cuma dua, dan ternyata ketiga guru honorer ini tidak ada yang
terkunci di salah satu formasi atau kedua formasi. Nah, ini memungkinkan di pemilihan formasi di SSCISN akan tetap muncul teman-teman ya, akan tetap muncul sekolahnya dan bisa jadi akan didaftar oleh guru dari sekolah lain. Tapi kalau kita berdasarkan Permenpan RB, tidak ada guru dari sekolah lain yang bisa lagi mendaftar di sekolah di sini karena sudah formasinya cuma dua dan guru honorernya tiga. Berarti formasinya itu terpenuhi secara keseluruhan teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.